Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Wardana dari kelas 11 TKJ 3. Ingin menjelaskan tentang access point dan wireless adapter atau klien. Yang pertama, access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan wireless local area network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Fungsi utama access point adalah mengizinkan untuk menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Yang kedua, wireless adapter atau klien. Wireless adapter adalah yang dipakai oleh komputer klien untuk menerima dan mentransmisikan sinyal. Wireless adapter mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan sebuah access point, tetapi lebih sederhana apabila dalam sebuah access point terdapat memori maupun prosesor. Maka pada wireless adapter penggunaannya tidak sekompleks access point. Perangkat ini adalah perangkat standar yang digunakan untuk access point berdasarkan kegunaannya. Secara umum wireless adapter dibedakan menjadi dua macam, yaitu wireless adapter untuk PC dan USB wireless adapter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenal apa itu repeater dan fungsinya. Berbicara tentang repeater, maka bahasanya tidak akan jauh dari jaringan internet. Dalam artikel sebelumnya tentang perangkat keras jaringan juga sudah disebutkan bahwa repeater menjadi salah satu perangkat keras jaringan yang sering dipakai. Apa itu repeater jaringan? Ada juga repeater dengan nama ring extender. Jadi tidak perlu bingung, keduanya sama saja meskipun belajar jaringan internet cukup sulit. Tetapi kali ini saya akan memberikan sedikit yang saya tahu yang bisa mencerahkan tentang apa itu repeater dan fungsi repeater. Apa itu repeater? Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari kata repeater adalah alat berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Selain repeater untuk Wi-Fi, ada jenis satu repeater lagi, yaitu kabel. Fungsi repeater kabel ini menguatkan sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Biasanya setiap jarak beberapa meter Anda perlu menambahkan repeater kabel agar sinyal data tetap kuat. Penggunaan repeater ini biasa untuk kabel jaringan yang menghubungkan dua lokasi yang sedikit jauh. Fungsi repeater. Ada beberapa fungsi penting yang dimiliki repeater, diantaranya sebagai berikut. Satu, untuk mencakup daerah yang memiliki sinyal lemah dari jaringan server. Dua, untuk memberikan kemudahan akses sinyal Wi-Fi dari server utama. Tiga, memperluas jangkauan sinyal dari Wi-Fi utama. Jenis-jenis repeater. Ada beberapa jenis repeater yang bisa Anda ketahui. Salah satunya telepon repeater merupakan jenis repeater yang memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal telepon yang melemah karena jarak jauh. Yang kedua optical communication repeater. Repeater merupakan jenis repeater yang memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal pada kabel. Radio repeater. Jenis repeater yang terakhir yang untuk memperkuat sinyal radio. Kembali, cara kerja repeater. Mungkin di antara Anda yang belum tahu bagaimana sebenarnya cara kerja dari repeater itu. Nah, sesuai dengan fungsinya, repeater tugasnya untuk memancarkan sinyal kembali sebelum dipancarkan. Sinyal yang diterima dari server masuk ke antena receiver repeater.
receiver repeater. Sinyal yang diterima ini akan menjalankan perubahan frekuensi sehingga bisa dirubah menjadi sinyal yang lebih kuat. Dalam prosesnya, repeater menggunakan dua sistem yang sering dipakai, yaitu sistem analog dan sistem digital. Sistem analog repeater mengirimkan sinyal berupa data analog, sedangkan untuk repeater digital yang dikirimkan berupa data biner, yang berupa angka-angka biner. Sekian, terima kasih. Demikian pembahasan mengenai apa itu repeater, fungsi repeater, dan cara kerja repeater. Repeater memiliki fungsi untuk menerima sinyal dari suatu jaringan, kemudian dipancarkan lagi dengan sinyal yang lebih kuat. Setelah Anda tahu repeater, jangan sampai salah saat membeli perangkat keras jaringan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu PoE. PoE merupakan akronim dari Power over Ethernet. PoE sendiri bisa diartikan sebagai penyaluran tenaga listrik menggunakan kabel jaringan atau kabel Ethernet, di mana listrik selanjutnya dialirkan memanfaatkan kabel twisted pair, baik UTP atau STP sebagai media transmisi daya. PoE ini sangat bermanfaat, terutama saat melakukan instalasi perangkat wireless di luar ruangan ataupun di dalam ruangan yang besar, di mana dengan menggunakan PoE Anda tidak harus melakukan penarikan kabel power yang tentu cukup merepotkan dan memakan biaya. PoE dengan standar IEEE 802.3 AF menjadi PoE yang umum digunakan. PoE dengan standar ini memiliki maksimum power per port sebesar 15,4 W. Tetapi kini ada pula PoE dengan standar baru berupa IEEE 802.3 AT yang memiliki maksimum power per port lebih besar, yakni mencapai 34,2 W. Selanjutnya yaitu lightning protector. Penangkal petir atau lightning protection adalah suatu alat atau sistem rangkaian yang berfungsi untuk menangkap sambaran petir dan mengalirkannya ke bumi. Penangkal petir atau disebut lightning protection dipasang berfungsi sebagai cara untuk meminimalkan atau mencegah risiko bahaya serta kerusakan yang dapat terjadi ketika petir dengan kekuatan listrik yang sangat besar menyambar ke bumi. Sambaran petir dapat menyambar gedung-gedung yang tinggi, bangunan, kabel jaringan listrik, instalasi listrik di rumah, maupun alat-alat listrik serta alat elektronik yang ada di dalam bangunan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Bayu dari kelas 11 TKJ 3 akan membacakan materi tentang antena. Antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektronik magnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Antena juga tergolong sebagai transducer karena dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Antena merupakan salah satu komponen atau elemen terpenting dalam suatu rangkaian dan perangkat elektronika yang berkaitan dengan frekuensi radio ataupun gelombang elektronik magnetik. Perangkat elektronika tersebut diantaranya adalah perangkat komunikasi yang sifat tanpa kabel atau wireless seperti radio, televisi, radar, ponsel, wifi, GPS, dan juga bluetooth. Antena diperlukan baik bagi perangkat yang menerima sinyal maupun perangkat yang memancarkan sinyal. Dalam bahasa Inggris, antena disebut juga dengan aerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel pigtail. Pigtail adalah salah satu kabel yang digunakan untuk menghubungkan modem dengan antena eksternal modem. Jenis pigtail ada beberapa macam. Pigtail sendiri tidak hanya memiliki satu macam. Banyak jenis-jenis pigtail yang diproduksi untuk dunia Wi-Fi. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. MNCX by Nmail, 2. MC card atau rectangle by Nmail, UVL nomor 3 UVL yang dikenal dengan nama
MHF by an female buckhead. Nomor 4, Nmel to RP SMA. 5, Nmel to RP TNC. 6, Jumper RG. 8, Nmel to Nmel. Lalu GPS. GPS adalah sistem navigasi yang digunakan satelit didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun. Fungsi GPS yaitu untuk menentukan letak di permukaan bumi. Jenis-jenis GPS: nomor 1, GPS untuk militer. 2, GPS untuk navigasi. 3, GPS untuk sistem informasi geografis. 4, GPS untuk sistem pelacakan kendaraan. 5, GPS untuk pemantau gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Earth. Dikembangkan oleh Keyhole Inc., sebuah perusahaan yang diambil alih oleh Google pada tahun 2004. Produk ini kemudian diganti namanya menjadi Google Earth tahun 2005 dan sekarang tersedia untuk komputer pribadi yang menjalankan Microsoft Windows 2000, XP atau Vista, dan Linux. Diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2006 dengan tambahan untuk peluncuran sebuah klien berbasis update Keyhole. Google juga menambahkan pemetaan dari basis datanya ke perangkat lunak pemetaan berbasis web. Peluncuran Google Earth menyebabkan sebuah peningkatan lebih pada kecakupan media mengenai Google virtual antara tahun 2005 dan tahun 2006. Menarik perhatian publik mengenai teknologi dan aplikasi geospasial. Global virtual ini memperhatikan rumah, warna mobil, dan bahkan bayangan orang dan rambu jalan. Google Earth juga memiliki data model elevasi digital yang dikumpulkan oleh misi topografi radar ulang-alik NASA. Ini bermaksud agar kita dapat melihat Grand Canyon atau Gunung Everest dalam 3 dimensi daripada 2 dimensi di situs atau program peta lainnya. Sejak November 2006, pemandangan 3D pada pegunungan termasuk Gunung Everest telah digunakan dengan penggunaan data DEM untuk memenuhi gerbang di cakupan SRTM. Google Earth memiliki kemampuan untuk memperhatikan bangunan dan struktur seperti jembatan 3D yang meliputi buatan pengguna yang menggunakan StackUp, sebuah program pemodelan 3D. Google Earth versi lama sebelum versi 4 bangunan 3D terbatas pada beberapa kota yang memiliki pemunculan yang buruk tanpa tekstur apapun. Banyaknya bangunan di struktur di seluruh dunia memiliki detail 3D-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang link planner dan microwave serta safety. Link planner adalah sebuah aplikasi networking di mana kita bisa membuat rangkaian topologi point-to-point jaringan dengan mengarahkannya ke sebuah titik yang lain sehingga bisa terhubung dalam satu jaringan. Microwave adalah sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter dan berfrekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz.
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang mulai dari sepanjang 1 meter sebagai pendek sebagai 1 mm atau ekuivalen dengan frekuensi antara 300 MHz dan 300 GHz. Safety. Di safety ada 6 alat, yaitu yang pertama helm keselamatan. Helm keselamatan atau safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan pukulan atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Sabuk keselamatan atau safety belt ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. 3. Tali keamanan. Safety harness pada dasarnya adalah bagian dari sabuk keselamatan yang wajib digunakan orang yang harus berhadapan dengan ketinggian. Ada 2 macam safety harness, full body harness dan non-full. Sesuai SK Dirjen Pembinaan Pegawai Tenaga Kerja, penggunaan full body harness wajib untuk tempat tinggi yang rawan terjatuh supaya fungsi dirasakan maksimal. Umumnya pengumuman harness juga dilengkapi dengan berbagai peralatan lain seperti decander, redcam, dan karabiner. Sarung tangan. Beberapa pekerja berhubungan dengan larutan kimia, proses pemanasan atau komponen benda tajam umumnya mengharuskan pemakaian sarung tangan secara intensif mengingat tingginya risiko cedera. 5. Sepatu keamanan. Serupa dengan buat sepatu keamanan membantu kaki Anda terlindung dari cairan kimia, tusukan benda tajam, benturan berat, dan lain-lain. Sepatu jenis ini umumnya lebih tahan lama dibandingkan dengan macam sepatu yang lain, sehingga dapat tetap berfungsi optimal dalam periode waktu yang panjang. Anda dapat memilih pembuat sepatu pengaman sesuai dengan kebutuhan Anda yang memang didesain supaya tahan selip, tahan panas, tahan listrik, dan tahan kimia. Rompi safety. Rompi sebagai komponen APD yang baik yang berbahan polyester dan mampu memantulkan cahaya karena telah didesain secara khusus dengan tambahan reflektor. Salah satu fungsi utama menggunakan alat ini adalah supaya pekerja dapat terlihat dengan jelas waktu malam hari atau ketika penerangan tak terlalu memadai.